Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang pertidaksamaan rasional. Di video sebelumnya, kita sudah mengerjakan beberapa contoh soal dari pertidaksamaan rasional. Kita bisa mencari titik kritis dari sebuah pertidaksamaan rasional menggunakan teknik secara langsung ataupun melalui faktorisasi. Apa yang terjadi jika kita menemukan bentuk kuadrat yang tidak bisa kita faktorkan lagi? Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan namanya diskriminan. Misalnya kita punya bentuk kuadrat ax kuadrat plus bx plus c. Maka sebuah diskriminan itu disebut D yang memiliki rumus b kuadrat minus 4ac. Misalnya kita punya bentuk kuadrat x kuadrat min x plus 2. Maka di sini kita memiliki a-nya itu 1, b-nya itu min 1, dan c-nya itu 2. Sehingga diskriminannya adalah b kuadrat berarti min 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 2. Yang hasilnya adalah 1 dikurang 8, yaitu minus 7. Di sini berarti diskriminan dari x kuadrat min x plus 2 adalah minus 7. Lalu setelah mengenal diskriminan, kita harus kenal juga dengan namanya fungsi definite, yaitu fungsi yang memiliki nilai diskriminannya kurang dari 0. Setelah itu, fungsi definite dibagi menjadi dua lagi, yaitu definite positif dan definite negatif. Definite positif itu ketika nilai diskriminannya kurang dari 0 dan a-nya itu lebih besar dari 0. Sedangkan untuk definite negatif itu ketika diskriminannya kurang dari 0 dan nilai a-nya itu kurang dari 0. Pentingnya mengetahui fungsi definite adalah karena definite positif itu akan selalu memiliki nilai positif, sedangkan untuk fungsi definite negatif akan selalu memiliki nilai negatif untuk x berapapun itu. Kita lihat aplikasinya di contoh soal. Misalnya, nomor 1 kita punya x min 2 per x pangkat 3 plus 2x kurang dari 0. Di sini kita coba kerjakan, kita bisa memfaktorkannya sehingga kita memperoleh bentuk seperti ini. Lihat bahwa x kuadrat plus 2 ini tidak bisa kita faktorkan lagi lebih sederhana, sehingga kita tidak bisa mencari titik kritis dari bentuk kuadrat tersebut. Sehingga kita cek dulu nilai diskriminannya dari x kuadrat plus 2. Ini kita punya a-nya itu 1, b-nya itu 0, dan c-nya itu 2. Maka nilai diskriminannya itu adalah 0 kuadrat minus 4 dikali 1 dikali 2. Berarti nilai diskriminannya adalah minus 8. Di sini kita punya diskriminannya kurang dari 0 dan nilai a-nya itu lebih besar dari 0. Berarti x kuadrat plus 2 merupakan fungsi definite positif. Selanjutnya, kita akan mencari titik kritis dari pertidaksamaan nomor 1. Yang pertama, kita punya ketika x min 2-nya sama dengan 0, berarti x-nya itu sama dengan 2. Dan yang terakhir, kita punya ketika x sama dengan 0. Kita gambar garis bilangannya, kita punya 0 dan 2 di sini. Ingat, kita tidak boleh memiliki x sama dengan 0 di solusi karena dapat menyebabkan pembagian dengan 0. Sehingga kita bisa menggambarkan lingkaran kosong di x sama dengan 0. Kita tulis daerahnya, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Lalu kita ambil titik uji. Misal daerah 1 kita ambil min 1, daerah 2 kita ambil 1, dan daerah 3 kita ambil 3. Keuntungan mengetahui fungsi definite positif dan fungsi definite negatif ada di sini teman-teman. Kita coba lihat dulu di daerah 1, misalkan ketika x-nya sama dengan min 1. Kita masukkan ke pertidaksamaannya, kita memperoleh min 1 kurang 2 yang lambangnya negatif dibagi minus 1 yang tandanya negatif. Di sini kita punya x kuadrat plus 2 bukan? Dan di x kuadrat plus 2 ini kita tahu dia adalah fungsi yang definite positif. Yang berarti nilai dia akan selalu bertanda positif. Maka untuk pengujian titik uji, nilai x kuadrat plus 2 ini akan selalu positif. Berarti di sini tandanya positif. Negatif dibagi negatif kali positif adalah tanda yang positif. Sehingga daerah 1 adalah tanda yang positif. Kita lanjut ke daerah 2. Misalnya kita punya x sama dengan 1. Kita masukkan ke pertidaksamaan yang ada. Kita punya 1 dikurang 2 yang tandanya negatif. Dibagi 1 yang tandanya positif. Dikali fungsi yang definite positif. Berarti tandanya positif juga. Maka
daerah 2 adalah daerah yang bertanda negatif. Terakhir, daerah 3 kita punya X sama dengan 3. Kita masukkan ke pertidaksamaan yang ada. Kita punya 3 dikurang 2 yang tandanya positif dibagi 3 yang tandanya positif dikali fungsi definit positif. Maka daerah 3 adalah daerah yang tandanya positif. Kita gambarkan garis bilangannya lagi. Kita punya 0 dan 2 di sini. Lingkaran kosong di 0. Daerah 1 daerah positif, daerah 2 negatif, dan daerah 3 positif. Sekarang kita lihat bentuk pertidaksamaan nomor 1. Kita punya bentuknya itu kurang dari. Karena tidak ada sama dengan, maka seluruh titik kritis tidak masuk ke solusi pertidaksamaan nomor 1. Sehingga kita gambarkan lingkaran kosong di X sama dengan 2 juga. Dan karena dia kurang dari bentuknya, maka solusi dari pertidaksamaan nomor 1 melibatkan daerah yang bertanda negatif. Maka solusinya itu adalah daerah 2. Sehingga solusi-solusi dari pertidaksamaan nomor 1 adalah ketika 0 kurang dari X kurang dari 2. Soal kedua, kita punya minus X kuadrat plus X min 1 per X kuadrat min 3X min 4 lebih besar dari sama dengan 0. Kita lakukan faktorisasi sehingga kita memperoleh hasil seperti ini. Di sini kita memiliki bentuk kuadrat yang tidak bisa kita faktorkan lagi. Sehingga ada baiknya jika kita mengetahui bentuk kuadrat ini adalah fungsi definit atau bukan. Lalu jika fungsi definit, apakah fungsi definit positif atau fungsi definit negatif? Kita memiliki bentuk kuadrat min X kuadrat plus X minus 1. Di sini kita punya A-nya itu minus 1, B-nya itu 1, dan C-nya itu minus 1. Sehingga nilai diskriminannya adalah 1 kuadrat dikurang 4 dikali minus 1 dikali minus 1. Yang hasilnya itu minus 3. Berarti di sini kita memiliki nilai diskriminan yang kurang dari 0 dan nilai A yang kurang dari 0. Sehingga fungsi ini disebut fungsi definit negatif. Ingat, fungsi definit negatif selalu memiliki nilai negatif. Selanjutnya kita akan mencari titik kritis dari pertidaksamaan nomor 2. Yang pertama kita punya ketika X min 4-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Lalu ketika X plus 1-nya itu sama dengan 0, berarti ketika X sama dengan minus 1. Kita gambarkan garis bilangannya, kita punya di sini minus 1 dan 4. Ingat, kita tidak boleh memiliki X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 4 di solusi karena dapat menyebabkan pembagian dengan 0. Sehingga kita gambarkan lingkaran kosong di min 1 dan di 4. Kita buat daerahnya 1, 2, 3 dan kita ambil titik uji dari setiap daerah. Misalnya daerah 1 minus 2, daerah 2 0 dan daerah 3 5. Misalnya di daerah 1 kita punya suatu fungsi definit negatif, berarti tandanya negatif, dibagi minus 2 kurang 4 yang tandanya negatif, dikali minus 2 ditambah 1 yang tandanya negatif. Berarti daerah 1 adalah daerah yang bertanda negatif. Selanjutnya kita punya fungsi definit negatif, dibagi 0 kurang 4 yang tandanya negatif, dikali 0 tambah 1 yang tandanya positif. Berarti kita punya daerah 2 daerah tanda positif. Terakhir, kita punya fungsi definit negatif dibagi 5 kurang 4 yang tandanya positif dikali 5 tambah 1 yang tandanya positif. Berarti daerah 3 adalah daerah yang tandanya negatif. Kita gambarkan lagi garis bilangannya. Di sini kita punya minus 1 dan 4. Dan di minus 1 dan 4 ini ada lingkaran kosong. Berarti daerah 1 itu negatif, daerah 2 itu positif, dan daerah 3 itu negatif. Kita lihat bentuk pertidaksamaannya, yaitu lebih besar dari sama dengan. Berarti solusi pertidaksamaan nomor 2 melibatkan daerah bertanda positif. Berarti solusinya adalah daerah 2. Jadi solusi-solusi dari pertidaksamaan nomor 2 adalah ketika minus 1 kurang dari X kurang dari 4. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.